Ya. Tentunya latar belakang utama keprihatinan kita adanya literasi dan numerasi. Sebenarnya ini saya ambil dari data Visa dan Kemendikbud. Di buku saya yang keempat, saya sebenarnya termasuk hal yang tidak setuju. Karena apa? Kalau kita lihat di sini semua teman-teman kan kemarin dari kemarin dari tadi pagi ya berbicara tentang literasi dan numerasi. Kira-kira setuju gak dianggap tidak berhasil? Setuju gak dianggap tidak berhasil? Tidak ya, pasti berhasil. Nah, kontradiktif dengan data Visa dan data yang dari Google ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih kok ada gap berarti? Nah, tentunya mudah-mudahan harapan kita semua bagaimana meminimais literasi dan numerasi itu yang kita berada di urutan sekian itu menjadi urutan yang paling terbaik. Tentunya dengan tadi itu kolaborasi, koneksi yang ada Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini yang tentunya yang diharapkan oleh Prof. Mukhlas ya kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya sama dengan teman-teman juga mempunyai visi yang sama bagaimana meminimais keprihatinan kita tentang literasi dan numerasi tersebut. Yaitu kalau saya tentunya melalui startup program kalau saya sampaikan, kalau boleh saya sampaikan. Nah, itu di dalamnya ada praktik baik, kemudian ada analisa baik, kemudian analisa dampak, dan pengimbasan dan yang berkelanjutan. Saya sedikit contekan ya. Jadi sudah matching antara tema simposium, kemudian dengan judul proposal saya dan juga dengan yang kemarin disampaikan oleh Prof. Mukhlas, Bu Dirjen, Ibu Direktur dan Pak Direktur. Jadi 3 poin itu, kolaborasi, sebelumnya ada connecting dan harus ada action. Nah, kemudian izin kita lanjut ke berikutnya. Nah, startup program yang saya sampaikan adalah tentunya praktik baik yang pertama itu sudah kita lakukan jauh sebelum 2021. Jadi sebelum saya lakukan ini di POP kita sudah jalankan. Sebenarnya sama dengan lembaga yang lain, malah saya satu kamar dengan teman yang 20 tahun yang lalu sudah melakukan kegiatan positif ini. Yang kedua adalah analisa dampak. Tentunya analisa dampak ini yang pertama saya lihat dari kegiatan 2021 sampai 2023 itu memang yang pertama perubahan positif itu dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti tadi video yang tadi. Jadi mereka antusias, kemudian langsung diterapkan pada siswanya. Jadi di Merdeka Belajar itu mereka kalau di tempat kami itu kebetulan gurunya ada yang punya pabrik tahu. Saya bilang belajarlah dengan pabrik tahu itu karena kalian punya, suatu saat kalau misalkan kalian sudah tidak ada yang meneruskan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian keterlibatan dan kolaborasi. Jadi ternyata dari POP ini berdampak kepada kolaborasi antara guru, anak, kemudian pabrik tadi itu, dan tadi saya juga dengar dari teman-teman malah ada dari stakeholder lain gitu, dari misalkan Kominfo dan sebagainya. Saya kira ini patut disyukuri. Nah, kemudian pengimbasan dan keberlanjutan. Tentunya yang pertama adalah rasional. Nah, tentunya kegiatan yang berkaitan dengan POP ini tentunya banyak hal-hal yang bersifat rasional ya, saya kira itu ya. Rasional dalam pengertian mempunyai kegiatan yang relevan dengan latar belakang dan tema. Itu yang pertama. Yang kedua, alokasi waktu. Yaitu sudah ditetapkan dari 2021 sampai 2023. Mudah-mudahan kita punya afirmasi positif sampai 2000 seterusnya. Kemudian peralatan, media, langkah-langkah evaluasi dan refleksi serta produk yang dihasilkan nanti akan saya bicarakan di slide yang terakhir. Nah, kesimpulan atau refleksi tentunya ini juga menjadi bagian daripada kegiatan POP. Tidak hanya teman-teman, kami pun juga punya, yaitu pesertanya rata-rata aktif. Ya. Kemudian semangatnya selalu positif. Ini yang saya kira patut berbangga Kemendikbudristek karena tidak hanya saya, semuanya punya semangat yang positif. Kemudian penguasaan teknologi yang tadinya tidak punya A, sekarang punya A, atau yang tadinya tidak punya kemampuan digital, sekarang sudah punya mampu mengikuti ya perkembangan digital. Nah, kalau di kami produknya adalah
ada buku ya. Jujur saya setiap tahun bedah buku, jadi setiap tahun. Tapi yang POP ini benar-benar luar biasa. 4 bulan dia sudah bisa mengeluarkan buku. Tepuk tangan dong. Jadi ada 16 grup, 16-11-nya ber-ISBN, jadi luar biasa. Saya saja 1 tahun, 2 tahun di buku yang pertama setiap tahun ini. Jadi 1 tahun, ini baru 4 bulan mereka sudah mampu. Jadi ini saya kira tidak hanya Kemendikbud, kami pun sangat memberikan apresiasi. Sehingga selain itu di tahun kedua juga kita lakukan kayak semacam buku kreator dan e-book ya. Jadi kita masukkan buku ISBN itu ke dalam digital, dan terakhir kita memberikan kompetensi penguasaan pengelolaan lembaga supaya lebih komplit. Jadi berikut. Nah yang terakhir tentunya, slide terakhir. Ya, ini gambaran produk dan kegiatan. Itu saya menggambarkannya ada good, great, dan beyond. Ini memang saya atur sesuai dengan buku saya. Yang pertama itu good, buku saya yang pertama itu tentang awareness, kesadaran. Jadi kita harapkan literasi itu udah menjadi kesadaran. Jadi tidak hanya sekedar kebutuhan tetapi kesadaran. Makanya buku saya yang pertama terkait dengan self awareness, good. Jadi, nah yang kedua, bagaimana meningkatkan sesuatu kompetensi itu dari good ke great. Nah tentunya harus ditambahkan dengan kompetensi yang berbeda gitu. Jadi tidak hanya buku dalam bentuk hardcover, tapi dalam bentuk yang digital dan dimasukkan ke dalam beberapa jurnal. Itu yang kita ajak teman-teman itu untuk melakukan itu. Nah kemudian terakhir kompetensi. Jadi itu untuk lembaga tidak hanya ingin mencapai sesuatu yang sudah biasa-biasa